Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di konten kita. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 9 pada judul cecak nomor 1. Jadi bab terakhirnya yaitu port security. Di mana pada bab kali ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya. Yang pertama kita akan belajar konsep port security dulu. Yang kedua kita akan belajar port security violation shutdown. Dan yang ketiga kita akan belajar MAC address leaking. Dan yang keempat kita akan belajar violation protect. Dan yang kelima kita akan belajar violation restrict. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan konsep port security. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi pertama yaitu konsep port security. Seperti namanya, security itu digunakan untuk mengamankan interface tersebut. Seperti biasa, di sini kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Di sini teman-teman bisa perhatikan bagian siswanya. Di sini terdapat 3 server, yaitu ada server 1, server 2, dan server 3. Dan untuk kabelnya, di sini saya menggunakan kabel automatically yang ini ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat 2 PC, yaitu ada PC client dan PC hacker. Yang mana PC client itu yang terhubung ke switch dan PC hacker yang tidak terhubung ke switch. Di sini saya akan mengkhususkan 3 interface, yaitu interface 1, interface 2, dan interface 3 yang bisa terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ini mengambil alih seperti ini, contohnya misalnya jika hacker mengambil alih seperti ini, maka nantinya untuk interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker nanti tidak bisa memberikan data klien. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai port security, teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yang dimana di sini kita akan konfigurasi port security. Namun sebelum kita konfigurasi port security, di sini saya akan konfigurasi IP pada setiap perangkatnya dulu sesuai dengan IP yang sudah saya terapkan di setiap perangkatnya. Jadi saya akan konfigurasi dulu. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah konfigurasi IP pada setiap perangkatnya, di sini saya akan lanjut konfigurasi port security. Oke, perlu diketahui untuk konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasi di mode akses. Di sini teman-teman bisa masuk ke switch-nya dan pergi ke mode CLI. Di sini teman-teman bisa masuk ke mode enable. Setelah itu Ctrl+T. Setelah itu kita masuk ke interface 1, 2, dan 3 untuk biar masuk langsung itu kita slash 1 sampai seperti ini. Jika sudah, kita akan konfigurasi mode access switch mode access. Nah, di sini ada yang salah teman-teman ya. SW mode access. Oke, setelah kita konfigurasi mode akses, kita akan lanjut akan konfigurasi port security-nya. Di sini saya akan mulai pada server satunya yaitu interface FR01. Di sini kita bisa keluar dulu dari sistem interface. Ini saya akan fokus pada interface satunya. Jadi interface FR1 tentang switch port security MAC address. Nah, setelah itu di sini untuk switch port security MAC address, di sini saya akan tambahkan MAC address dan switch saja. Untuk melihat MAC address-nya, di sini teman-teman bisa pergi ke server satunya. Saya tutup di config. Di sini kita ke fast ethernet 1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat MAC address. Ini teman-teman tinggal sama saja. Kita kembali ke switch. Teman di copy, paste. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa enter. Oke. Di sini saya akan jelasin dulu. Oke, kenapa kok di sini kita dimintai MAC address pada server satunya? Itu fungsinya dari command prompt security MAC address. Itu adalah untuk mengidentifikasi MAC address mana yang diperbolehkan berada di interface 01-nya. Jika sudah, teman-teman bisa masukkan perintah switch port security maximum 1. Oke, pada perintah yang kali ini, switch port security maximum ini merupakan jumlah perangkat yang boleh mengakses port interface FR01-nya. Dan di sini saya untuk bolehkan 1 saja. Lalu kita masukkan lagi perintah switch port security violation shutdown. Lalu untuk perintah switch port security violation ini, artinya dari perintah ini itu ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker dan hacker ingin mengirim paket ke klien, maka port tersebut akan langsung mati. Sekarang di sini saya akan coba sambungkan kabel yang tadinya di server 1 akan saya cabut dan saya sambungkan ke hacker. Apakah ketika saya mencabut kabel tersebut
akan mati secara otomatis jika si hacker mengirim paket. Kita coba teman-teman, kita sambungkan. Setelah itu saya akan coba mengirim paket. Saya akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini kabelnya nantinya akan berwarna merah atau shutdown, dan nantinya bisa dilihat di sini untuk hasil dari pengiriman paket tersebut itu file teman-teman. Nah di sini juga kita bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Caranya teman-teman bisa masuk ke switch lagi, Oke, di sini kita bisa kasih dulu. Di sini teman-teman bisa lihat ada search address, informasi siapa yang bekerja Microsoft Support dan di sini juga ada addressnya yang milik hacker itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yang dimana ini yang tadi itu kabelnya masih terhubung ke hacker. Kalau teman-teman kabelnya masih terhubung ke server jika masih ada, teman-teman bisa aktifkan shutdown-nya. Oke, di sini di sini kita akan masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yang dimana artinya jika kita sebelumnya mengkonfigurasi port address dengan memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan coba membuat interface FA02 ini untuk mengidentifikasi MAC address milik server 2-nya. Langsung saja kita konfigurasi pada server 2-nya. Di sini kita ke switch CLI. Kita exit dulu, kita masuk ke interface FA0/2, kita masuk ke mode akses, yaitu switch port security method. Sini ada salah pematikan switch port security. Setelah itu switch port security MAC address. Lagi kita ubah MAC address maksimum port security maksimum 1. Violation shutdown. Ada yang kurang, violation. Setelah itu violation tanda tanya. Oke, di sini untuk violation itu memiliki 3 opsi teman-teman, yang dimana opsi pertama itu ada protect mode, yang kedua ada restrict mode, dan yang ketiga ada shutdown mode. Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya ini tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir sehingga memudahkan deteksi, karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabelnya dan menyalakan portnya lagi. Namun di sini kita akan menggunakan opsi shutdown dulu. Di sini teman-teman bisa kita masukkan ke show port security interface FA0/2. Nah teman-teman, itu tadi kepencet port. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan pada konfigurasi MAC address yang ini. Itu di sini masih 0 ya teman-teman, yang artinya belum ada MAC address yang terintegrasi oleh port interface mode 2. Maka di sini kita akan coba mengirim paket dari server 2 ke klien. Kita coba cek lagi. Oke, di sini untuk
Jika teman-teman sudah mengirim paket dari server 2 ke klien dan nantinya itu informasinya akan successful teman-teman. Sini informasinya sudah successful atau berhasil. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke switch dan kita akan cek ulang dengan perintah yang sama. Di sini bisa dilihat untuk total MAC address-nya itu ada 1 atau sudah terisi 1 ya teman-teman. Berarti di sini sudah terdeteksi yang tadi kita kirim paketnya. Lalu di sini saya akan coba menghubungkan si kabel ininya itu ke hacker. Setelah itu saya akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Bisa dilihat di sini untuk informasinya itu file teman. Dan nanti kabelnya akan berubah menjadi merah. Oke, kita langsung materi ke selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu violation protect. Sebelumnya teman-teman bisa sambungkan dulu yang tadi, dan apabila kabelnya masih di hacker, teman-teman sambungkan dulu ke server 2-nya dan aktifkan mode shutdown-nya. Sebelumnya untuk materi keempat ini yaitu violation protect. Di sini saya akan mencoba pada server 3 menggunakan interface FA03. Di sini teman-teman bisa masuk ke switch. Kita exit dulu. Di sini saya akan masuk ke interface FA03. Setelah itu mode switch, mode access, switch port, security. Saya ke switch port, security, MAC address, sticky. Saya itu maksimum 1. Saya itu violation protect. Agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, namun portnya tidak down atau mati. Di sini kita cek dulu show port security interface FA03. Perhatikan pada security violation count-nya teman-teman di sini. Itu untuk mengetahui fungsinya untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba akses ke interface 03-nya atau pengiriman paket pada protect interface 03 selain MAC address milik server kita. Jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0. Sedangkan untuk restrict akan ditambah terus menerus. Nah, karena untuk MAC address belum terdeteksi, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Jika sudah sukses, kita cek lagi. Di sini saya akan coba kirim paket ya teman-teman untuk membuktikan dari server 3 ke ke klien. Setelah itu kita akan cek lagi. Bisa dilihat di sini untuk total MAC address-nya itu 1 atau sudah terdeteksi teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke ujiannya, yang dimana di sini untuk kabel server 3 itu saya akan copot dulu dan akan saya sambungkan ke hacker. Di sini saya pindahkan dulu hackernya, itu saya sambungkan kabelnya ke hacker. Oke. Dan di sini kita akan mengirimkan paket dari hacker ke PC. Bisa dilihat di sini untuk kabelnya itu masih berwarna hijau, yang artinya dalam keadaan aktif ya teman-teman. Namun paketnya memberikan informasi valid. Bisa dilihat. Lalu sekarang di sini memberikan keterangan valid atau violation. Lalu sekarang di sini saya akan coba copot kabelnya. Saya akan coba copot kabelnya dan akan saya sambungkan ulang ke server 3-nya. Setelah itu saya akan coba kirim paket dari server 2 ke server 3 dan server 3 ke klien. Maka di sini akan memberikan keterangan successful. Kita juga bisa cek pada switch. Teman-teman bisa masuk ke switch. Kita pastikan kita sudah masuk di interface 03-nya. Kita bisa teman-teman lihat di sini pada bagian security violation count-nya di mana di sini masih tetap 0 teman-teman. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan masuk ke materi yang kelima, yaitu violation. Di sini teman-teman bisa tambahkan satu server lagi di sebelah sini. Itu server 4 ya teman-teman. Dan untuk IP-nya berarti dia menggunakan IP 192.168.50.6. Jika sudah, di sini saya akan sambungkan menggunakan kabel automatik. Oke. Di sini saya akan konfigurasi IP-nya dulu.
Oke, sudah, kita akan mengkonfigurasi port security. Setelah itu teman-teman bisa cek to show port security interface FA0/SPI. Di sini untuk security violation count-nya bisa dilihat bahwasannya di sini masih 0,4 ya, di sini masih 0. Sekarang saya akan coba kirim paket dari server 4 ke klien. Untuk informasinya itu successful. Setelah itu di sini saya akan coba cek ulang kode switch-nya. Bisa dilihat saat kita mengirim paket dari hacker ke klien, itu interface itu masih pada up atau hijau, sedangkan pada keterangan itu file itu. Dan di sini saya juga coba cek pada switch-nya, yang dimana pada bagian security violation count-nya itu yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Yang artinya ada satu paket selain MAC address yang terdaftar telah terblokir ya teman-teman. Jadi segitu dulu untuk bahasa. Oke teman-teman, segitu dulu untuk materi bab 9 dari saya. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.